Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika baik. Pada hari ini perkenalkan nama Ibu Ai Mulyati akan belajar bersama kalian. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang coba anak-anak tengok di sisi kanan kalian, di sisi kiri kalian, di depan dan di belakang. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Hebat sekali, alhamdulillah. Nah anak-anak sekarang coba keluarkan alat tulisnya dan perlengkapan pembelajaran lainnya. Sudah? Jika sudah, apakah anak-anak sudah siap dan semangat untuk belajar? Hebat sekali jika sudah siap dan semangat untuk belajar. Untuk menambah semangat kita dalam belajar dan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Nah, anak-anak hebat sekali sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Sekarang coba anak-anak perhatikan lirik Ice Breaking yang Ibu tayangkan. Nah, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, lalu anak-anak mengikutinya. Siap? Seperti ini anak-anak. Energi alternatif ada banyak macamnya. Energi angin, energi air, matahari dan biogas. Energi alternatif ada banyak macam lainnya. Gelombang laut dan panas bumi, mari kita pelajari. Sudah hafal? Hebat sekali jika sudah hafal. Nah, jika anak-anak sudah dapat menghafal Ice Breaking yang Ibu tayangkan, kira-kira dari Ice Breaking yang kita nyanyikan, kita akan belajar mengenai apa ya? Benar sekali, kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat menganalisis sumber energi alternatif dengan tepat. Anak-anak juga dapat menyajikan hasil penelusuran pencarian informasi mengenai sumber energi alternatif dengan tepat. Yang selanjutnya, anak-anak menjelaskan informasi yang anak-anak dapat dari tokoh atau narasumber pada teks bacaan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu anak-anak dapat menyajikan hasil wawancara dengan tepat. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita akan membaca teks bacaan, lalu mengamati media pembelajaran berupa diorama. Yang selanjutnya anak-anak akan berdiskusi secara berkelompok. Anak-anak akan melakukan kegiatan wawancara dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Nah, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui atau penggunaannya tidak habis. Contohnya, sumber energi matahari, angin, air, gelombang air laut, dan biomasa. Untuk lebih mengetahui mengenai sumber energi alternatif, coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Nah, dari gambar yang Ibu tayangkan, kira-kira ada gambar apa ya? Benar sekali, ini ada gambar sapi dan juga ada gambar kompor yang menyala. Apa ya kaitannya dengan sumber energi alternatif? Untuk lebih memahaminya, mari kita membaca teks bacaan yang berjudul Kompor Biogas Kotoran Sapi Makin Banyak Diminati. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngereco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabungan gas LPG oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya, serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya Rp52.000 untuk membeli gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun, sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, apakah ada yang ingin menjelaskan informasi pada teks bacaan tersebut? Silahkan. Benar sekali ya anak-anak, informasi yang didapat dalam teks tersebut yaitu terdapat salah seorang warga yang bernama Latif Wilopo sebagai pengguna sumber energi alternatif, yaitu Latif Wilopo memanfaatkan kotoran sapi sebagai pembuatan kompor gas atau kotoran sapi ini dimanfaatkan sebagai pengganti dari gas LPG untuk memasak. Nah, anak-anak, selain itu, kotoran sapi dapat dijadikan sebagai biogas dan sebagai sumber energi alternatif karena tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, tetapi limbah dari kotoran sapi tersebut dapat dipakai sebagai pupuk kandang untuk tanaman. Yang selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas lagi mengenai sumber energi alternatif lainnya, perhatikan media diorama yang akan Ibu tampilkan. Nah, anak-anak, inilah media diorama mengenai sumber energi alternatif. Untuk mengetahui macam-macam sumber energi alternatif, perhatikan penjelasan berikut ini. Macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu, adanya pembangkit listrik tenaga air yang dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang selanjutnya adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup
baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Yang selanjutnya, bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Yang selanjutnya, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bahan bakar yang selanjutnya yaitu dikenal sebagai biogas, yang merupakan kotoran hewan yang ada dimasukkan ke ruangan bawah tanah. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Itulah mengenai macam-macam sumber energi alternatif. Nah, anak-anak, dari diorama sumber energi alternatif yang telah dijelaskan, coba apakah ada yang ingin menyebutkan kembali apa saja sumber energi alternatifnya? Silahkan. Benar sekali, yaitu ada matahari, angin, air, dan juga bahan bakar bio. Nah, anak-anak, masih ada beberapa sumber energi alternatif lainnya. Untuk mengetahuinya, coba anak-anak perhatikan LKPD yang Ibu tayangkan. Setelah memperhatikan LKPD, coba anak-anak untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, setelah anak-anak menentukan anggota kelompoknya, silakan anak-anak untuk berkumpul bersama anggota kelompok. Sudah? Jika sudah, anak-anak coba untuk perhatikan kembali LKPD yang Ibu tayangkan ini. Anak-anak, yang selanjutnya, carilah informasi dari berbagai sumber, baik buku, majalah, artikel, internet, atau sumber lainnya bersama anggota kelompok untuk melakukan penelusuran pencarian informasi mengenai macam-macam sumber energi alternatif. Lalu, anak-anak catat hasil penelusuran informasi tersebut bersama anggota kelompoknya dan diskusikan bersama anggota kelompok. Yang selanjutnya, anak-anak coba untuk melakukan wawancara mengenai sumber energi alternatif. Anak-anak boleh memilih satu topik atau satu sumber energi alternatif. Lakukan wawancara di sekitar sekolah. Anak-anak boleh menentukan narasumber yang ada di sekitar sekolah, seperti penjaga sekolah, pedagang di sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, anak-anak lakukan wawancara tersebut bersama anggota kelompok dan catatlah hasil dari wawancara tersebut. Setelah itu, buatlah laporan penelusuran informasi dan wawancara bersama anggota kelompok seperti format berikut ini. Setelah itu, anak-anak presentasikan hasil dari diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD-nya. Apakah anak-anak sudah selesai dalam membuat laporan? Jika sudah, silahkan untuk kelompok 2 menampilkan dan mempresentasikan laporan serta pengerjaan LKPD secara berkelompok. Wah, hebat sekali ya penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2 mencari informasi dan mendapatkan informasi mengenai sumber energi alternatif lain seperti panas bumi, di mana panas bumi ini merupakan sumber energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, yang selanjutnya, dari kelompok 2 juga telah menemukan sumber energi alternatif lain, yaitu gelombang air laut, di mana gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Selain itu, inilah hasil dari wawancara kelompok 2. Hebat sekali ya hasil dari wawancara kelompok 2 dengan nama narasumber yaitu Ibu Sari, dan kelompok 2 juga telah menanyakan mengenai
Sumber energi alternatif yaitu angin dan adanya atau pemanfaatan serta penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat sekali ya, kelompok 2 telah mempresentasikan dan melaporkan mengenai laporannya dengan sangat tepat dan hebat. Yang selanjutnya, anak-anak, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar mengenai apa saja? Tepat sekali, kita belajar untuk mewawancarai kepada narasumber, lalu kita juga belajar mengenai berbagai sumber energi alternatif. Ada matahari, ada angin, ada air, ada bahan bakar bio, ada gelombang air laut, dan juga panas bumi. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan lembar evaluasi yang Ibu tayangkan. Nah, anak-anak, silahkan sekarang untuk mengerjakan lembar evaluasi yang Ibu tayangkan dan Ibu beri waktu selama 15 menit. Apakah sudah siap? Jika ada yang tidak dimengerti mengenai lembar evaluasi, boleh anak-anak menanyakan kepada Ibu. Baik, silahkan anak-anak untuk mengerjakan lembar evaluasi. Apakah anak-anak sudah mengerjakan evaluasi sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, hebat sekali. Nah, anak-anak, untuk yang selanjutnya, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, jika menyenangkan. Anak-anak, setelah selesai pembelajaran kali ini, maka Ibu akan memberikan tugas mengenai mencari informasi terhadap penghematan sumber energi. Boleh anak-anak mencatatnya di buku tulis. Apakah dapat dimengerti? Hebat sekali jika dapat dimengerti. Maka dari itu, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, silakan anak-anak untuk membereskan alat tulisnya. Apakah sudah? Jika sudah, mari kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.